Dear sahabat, sudah lama aku tidak menulis surat untukmu. Banyak sekali hal menarik yang aku lewati akhir-akhir ini. Rinduku denganmu kutuangkan melalui kata-kata dalam tulisan ini. Kamu tahu kan hobiku adalah menari? Kali ini aku ingin mengenalkanmu tentang tari batik yang ada di daerahku. Namanya tari batik geringsing. Banyak hal menarik yang harus kamu tahu tentang sejarah kain batik dan perkembangan tari batik geringsing ini loh sahabat. Nah, kali ini aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu tentang keberadaan batik geringsing hingga pelestariannya melalui seni tari nih sahabat. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Sahabat, kali ini aku akan menceritakan padamu tentang sejarah singkat kain batik geringsing yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif. Batik geringsing yang dikembangkan oleh Nyai Rantan Sari itu memang kemungkinan itu sebagai kain tertua yang ada di Indonesia. Karena dalam kitab Pararaton itu disinggung ketika Raden Wijaya di situ menyerahkan hadiah kepada para pembantu setianya, diantaranya ya Ronggolawe, itu di situ diberikan batik yang namanya batik geringsing. Dan di situ batik geringsing setelah masa Raden Wijaya itu digunakan sebagai simbol kemakmuran, sebagai simbol kesuburan, dan sebagai simbol di situ kesehatan. Dari itu usaha pembuatan batik geringsing yang dirintis oleh Nyai Rantan Sari itu di situ amat sangat diapresiatif oleh Raden Maulana Saleh Sungging atau yang lebih terkenal dengan Ki Ageng Geringsing tersebut. Menarik kan sobat? Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang juga turut melestarikan batik geringsing ini loh sobat. Berbicara tentang batik Batang, setidaknya ada dua tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Yang pertama, dari sisi kebudayaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang wajib nguri-nguri budaya Kabupaten Batang dengan melestarikan budaya batik geringsing yang dengan ciri khas Sogan itu. Yang kedua, ikut mendukung pemasaran dari produksi batik Batang. Dalam hal ini kehadiran pemerintah sangat diharapkan oleh para produsen batik Batang. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sudah memulainya dengan cara kepada seluruh siswa-siswi dan tenaga kependidikan dari SD dan SMP untuk mengenakan seragam batik geringsing. Untuk siswa hari Rabu dan Kamis SD dengan batik geringsing latar belakang merah, sementara yang SMP dengan latar belakang biru. Sementara untuk guru dan tenaga kependidikan menggunakan batik seperti yang saya pakai ini. Mudah-mudahan dengan cara ini produksi batik geringsing ini dapat dipasarkan lebih luas lagi. Harapannya ke depan tidak hanya lingkungan pendidikan dan kebudayaan saja yang menggunakan batik geringsing, namun seluruh ASN di Kabupaten Batang akan mengenakan seragam batik Batang dengan ciri khas Sogan itu. Terima kasih. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Sanggar Greget Semarang yang dipimpin oleh Bapak Yoyo Bambang Priambodo untuk menciptakan tari batik geringsing. Latar belakang penyusunan tari batik geringsing ini berawal dari sebuah gagasan dan ide yang kesemuanya adalah merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Batang, di mana Kabupaten Batang butuh sebuah embrio, butuh sebuah ikon tentang kesenian khas Kabupaten Batang. Kemudian kami mencoba eksplorasi di Balai Kambang. Di sana ditemukan sebuah patung
yaitu Sri Vasudara, di mana tertulis di patung itu tertulis bahwa Sri Vasudara ngagem sinjang batik geringsing. Maka dari dasar itulah kita bersama-sama membuat sebuah tarian dengan nama batik geringsing. Susunan koreografinya bercerita tentang bagaimana membuat pola gambar, kemudian bagaimana menorehkan malam dengan canting ke kain atau mori itu, kemudian motif-motif batik yang sogan, kemudian motif-motif batik yang memang sudah ditemukan sekian tahun yang lalu, ditorehkan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah tarian, baik pemilihan pola, kemudian proses malam, proses pewarnaan, pencucian, dan akhirnya terbentuk menjadi sebuah tarian. Lepas dari susunan tarian batik geringsing, tentu di belakangnya ada yang namanya iringan atau gamelan atau gending. Di situ muncul gending yang menceritakan bagaimana proses tarian ini, bagaimana pembuatan batik ini menjadi sebuah tarian. Filosofinya tertanam di dalam gerakan-gerakan bagaimana membuat pola, sebagai contoh bahwa kita harus sabar, harus sabar ketika kita membuat gambar dengan baik. Kemudian kita harus rela atau merelakan waktu kita yang lama sekali ketika membuat sebuah ragam-ragam batik itu. Kemudian narima atau narimo, menerima batik ini sebagai adab asor, contoh dari masyarakat Kabupaten Batang, diwujudkan dalam sebuah bentuk narimo, menerima sesuatu, menerima ing pandum, ya, dalam arti itu gambar-gambar ini seperti ada sisik dan sebagainya, bahwa di Batang memiliki pantai, kemudian di sini ada ceplok, ini menggambarkan bahwa 5, ya, ini bisa rukun Islam 5, kemudian kehidupan manusia dengan alam 5 ini, kemudian lunglungan ini adalah berantainya. Jadi kita harus sabar, rela, narimo, jujur, dan budi luhur. Jadi kalau filosofinya batik ini semacam itu. Itu yang mewarnai namanya tari batik geringsing. Tari batik geringsing merupakan salah satu upaya dalam rangka melestarikan, mengembangkan tentang batik geringsing ini lewat sebuah tayangan seni budaya, lewat sebuah tarian yang ditarikan oleh berbagai usia, berbagai komunitas, baik pelajar maupun seniman dan budayawan maupun komunitas yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian kepada adik-adik, para generasi penerus kita, siapa lagi kalau bukan adik-adik yang melestarikan seni budaya Adiluhung ini, kalau bukan adik-adik. Gimana nih sahabat? Semakin penasaran bukan dengan tariannya? Beginilah tariannya sahabat.
Itu adalah cerita tentang tari batik geringsing yang ada di daerahku, sahabat. Gimana? Keren kan? Kapan-kapan main ke Kabupaten Batang, pasti akan kuceritakan lebih banyak lagi tentang budaya di sini. Sampai ketemu di ceritaku selanjutnya ya. Salam budaya lestari.